Man ana. Pada episode ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita. Permasalahan wudhu tanpa busana. Jadi orang wudhu dalam keadaan tanpa berbusana atau dalam keadaan telanjang. Tentunya di kamar mandi ya. Di kamar mandi, selesai mandi, dia belum sempat pakai busana, kemudian berwudhu. Wudhunya sah atau tidak? Kalau yang ditanyakan sah atau tidak wudhunya, memang tidak ada satupun hal-hal yang membatalkan wudhu tanpa busana membatalkan wudhu, tidak ada. Kalau misalnya buang gas itu kan membatalkan wudhu, ya. Tapi kalau tanpa busana apakah membatalkan wudhu? Itu tidak membatalkan wudhu. Atau syarat sahnya wudhu harus berbusana? Ya, tidak ada syarat sahnya wudhu harus berbusana ya. Nah, karena memang tidak masuk dalam kategori syarat sahnya wudhu dan tidak membatalkan wudhu, maka orang yang wudhu dalam keadaan telanjang tanpa busana, wudhunya adalah sah. Ya, wudhunya adalah sah. Tapi timbul masalah. Ya, wudhunya adalah sah, tapi timbul masalah. Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala, ya, ini ibadah yang paling utama untuk menghadap Allah Ta'ala, bersuci. Nah, kalau udah bersucinya aja telanjang lah, kira-kira nanti menghadapnya gimana? Ya, bersucinya telanjang, nanti menghadapnya gimana? Bersucinya tidak sopan. Tapi nanti kalau saya mesti didebat oleh diri kita sendiri. Nanti kalau nunggu pakai pakaian, akhirnya jadi malas wudhu, akhirnya tambah nggak sholat, tambah begini, dan lain sebagainya. Ya, sederhana saja. Karena itu permasalahan adab, ya kita minimal ya minimal ambil anduk lah. Ya minimal ambil anduk. Emangnya di kamar mandi nggak ada anduk? Nah, ambil anduk, tutup itu yang paling vital tuh ya. Tutup pakai anduk, kemudian berwudulah. Ini dari sisi adab. Apalagi kalau bisa ganti dulu sampai sempurna, betul-betul dia niat mau ibadah, karena wudhu ini adalah ibadah. Wudhu ini adalah ibadah. Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh menghargai Allah Ta'ala, maka nanti ibadahnya akan semakin bermakna. Wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Artinya, meskipun wudhunya sah, tapi wudhunya kurang sopan. Nah, biar sopan, maka ia berbusana. Kalau belum sempat berbusana, minimal yang paling vital ditutup dengan handuk atau apapun ya. Meskipun itu di kamar mandi ya, tempat yang tertutup. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan mandi tetap dengan busana. Sayyidina Utsman bin Affan itu mandinya dengan busana. Kalau orang jadul dengan kembenan ya. Ya, orang jadul kalau mandi tidak telanjang, mandinya aja tidak telanjang. Orang Jawa dulu masih pakai jari, masih pakai pakaian sampai sedada ya, meskipun sedada, karena rasa malu yang luar biasa. Al-haya'u minal iman. Nah, kalau sekarang ini dikatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Sekarang jangankan wudhu ya, mau masuk kamar mandi aja udah telanjang duluan. Nah, mau masuk kamar mandi udah telanjang duluan, di kamarnya nggak ada orang, udah lepas-lepas itu masuk kamar mandi. Memang betul nggak ada orang, tapi ada makhluk Allah yang lain. Jangan lupa jin itu juga punya mata ya. Nanti kalau jin jatuh cinta sama Anda gimana? Nah, terus dikeloni sama jin gimana? Nah, jinnya tertarik ya. Hamil oleh jin terus gimana? Ya naudzubillah min dzalik, bukan arti hamil beneran, bukan. Tapi nanti dibegitukan sama jin, kira-kira bagaimana? Makanya ada adab-adab yang harus dipenuhi. Nah, adab ini jalan menuju kesempurnaan ibadah. Ya, insyaallah yang sedikit ini barokah manfaat. Kita ketemu pada pertanyaan selanjutnya. Umat bertanya, ulama menjawab. Wabillahi taufiq hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.